Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa asallallahu alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di siang ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin tentang adab dan akhlak. Ayyuhal ikhwah azani wa asallallahu, kita lanjutkan membacakan kutip kitab kecil dari Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin tentang kitab beliau yang berjudul Al-Adab Al-Ashrah, yaitu adab yang 10 atau 10 adab, di mana kita sudah sampaikan tentang mukadimahnya. Maka sekarang kita masuk kepada adab yang pertama. Dia mengatakan di dalam 10 adab yang dikumpulkan, al-awwalu idza laqita musliman fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu seorang muslim yang lain, maka ucapkanlah salam padanya. Qailan, dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama alaika, dan jika dia mengucapkan salam kepadamu, fakul, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang pertama ini dari ikhwah adalah tentang masalah salam, dan tentunya tidak asing bagi kita tentang masalah salam ini. Maka di sini kita murajaah, mengulang kembali bagaimanakah pentingnya tentang salam ini. Salah satu hadis yang menerangkan tentang pentingnya salam disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Beliau bersabda bahwasanya kalian tidak akan masuk surga. Ini menunjukkan bagaimanakah Rasulullah SAW memberitahukan kepada umatnya ada syarat masuk surga. Apa itu? Hatta tu'minu, hingga kalian beriman. Syarat utama masuk surga adalah seorang itu harus memiliki iman, harus Islam, harus iman, Muslim dan mukmin. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah akan bisa sempurna iman kalian hingga kalian tahabbu, saling mencintai satu dengan yang lain sesama orang yang beriman, sama orang muslim. Nah, supaya kita itu memiliki iman yang sempurna, di antaranya adalah saling mencintai satu dengan yang lain sesama muslim, sesama mukmin. Bagaimanakah untuk bisa menunjukkan atau mewujudkan saling cinta satu dengan yang lain? Awala adullukum ala syai', maukah aku tunjukkan pada kalian sesuatu? Idza fa'altumu ahabbtum, kalau kalian lakukan ini, kalian akan saling mencintai. Maka Rasul bersabda, afsyus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Ayat ikhwah azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini menunjukkan bagaimanakah kunci yang pertama, kunci saling mencintai satu dengan yang lainnya sesama mukmin, sama muslim. Kemudian yang kedua,
dengan hal itu maka akan menjadi kunci memiliki iman yang sempurna. Kemudian yang ketiga, dengan keimanan ini akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan remehkan perkara hal ini. Maka setelah kita mengetahui, amalkanlah dan istiqomahkanlah. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Ketika Rasulullah SAW itu awal-awal tiba di kota Madinah, maka beliau berwasiat kepada orang Muhajirin dan Ansar, yang dimana dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada orang Muhajirin dan Ansar, ya ayuhan nas, wahai manusia. Saat ini atau saat itu yang disuruh adalah manusia secara umum, karena Rasul baru tiba. Bisa jadi di situ tidak semuanya orang Muslim. Maka diserulah ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, wahai orang, wahai semua orang atau wahai manusia. Afsyus salam, tebarkanlah kalian salam. Wa atimut ta'am, dan hendaklah kalian saling memberi makanan. Berilah makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Wa shallu wan nasu niyam. Wa shallu wan nasu niyam. Dan sholatlah kalian sedangkan manusia saat itu sedang dalam keadaan tidur. Tadkhulunal jannah bisalam. Kalian nanti akan masuk surga dengan selamat. Sebagaimana hadis yang pertama para jamaah, di sini dibalik oleh Rasulullah SAW, perintahnya didahulukan, afsus salam, tebarkanlah oleh kalian salam. Dan juga anjuran berikutnya, hendaklah kalian memberi makan kepada orang lain, tentunya semampu kita. Dan juga sholat di waktu malam, sholat malam. Maka ketika hal ini kita lakukan, menebarkan salam, memberikan makan pada orang lain, sholat malam, tadkhulunal jannah bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini diantara keutamaan salam dari dua hadis yang kita bacakan. Kembali kepada tulisan dari muallif pengarang di sini. Dzakara musannifu wafaqallah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Al-adabul awal, adab yang pertama. Minal adabil asyrah, dari adab yang 10, wa huwa yata'allaqu bi adabis salam. Itu terkait dengan adab tentang salam. Maka dari tulisan beliau kemudian dijabarkan oleh muridnya, wa fihi salasu masail. Di sini ada 3 permasalahan, maksudnya 3 hal yang bisa kita ambil pelajaran, ambil faedahnya. Yang pertama dari perkataan beliau, yaitu idza laqita musliman fasallim alaihi. Dia mengatakan jika kamu bertemu orang muslim yang lain maka ucapkanlah salam. Maka beliau katakan dalam syarahnya, famin adabil Islam, di antara adab Islam, badlus salam, memberikan salam. Memberikan salam. Nah, di sini kemudian dijelaskan oleh beliau, ketika kita memberikan salam, maka dikatakan wa mahalhu idza laqita musliman. Kapan kita itu mengucapkan salam? Yang pertama adalah idza laqita, jika bertemu. Kalau tidak bertemu ya tidak. Jika bertemu. Bertemu siapa? Musliman, orang Islam. Jadi ada 2 hal dirinci oleh beliau di sini, sedikit didetailkan. Bertemu dan yang ditemui orang Islam. Maka pembangunan sebaliknya, kalau tidak bertemu, ya tidak. Kalau bertemu bukan orang Islam, juga tidak begitu. Maka dikatakan waluqiyu. Adapun bertemu ini maksudnya ini apa bertemu? Wa tawafisnaini mutaqabilaini aktsar. Bertemu ini maksudnya adalah berjumpa secara langsung 2 orang ataupun lebih. Berjumpa, bertemu 2 orang atau lebih. Jadi bisa 1 dengan 1, 1 dengan 2 orang, 1 dengan 3 orang, dan seterusnya. Wa idza wafa ahadan, kalau seorang ketemu dengan seorang, wa taqabala, dan dia bertemu,
syuri'a ilqa'us salam, disyariatkan untuk mengucapkan salam. Satu ketemu satu salam, apalagi lebih begitu. Waluqiyu naw'an, adapun bertemu ini disebutkan oleh beliau ada dua macam. Tadi awal kita katakan bertemu. Nah, bertemu ini ada dua macam disebutkan oleh beliau. Yang pertama, ahaduhuma luqiyun haqiqi, bertemu secara hakiki, secara hakikat, benar-benar ketemu, ya, orang ketemu orang begitu. Wa huwa ma kana bila hijab, yaitu tidak ada penghalang. Kita ketemu di rumah ketika bertamu, kita ketemu teman ketika di jalan, ketemu teman ketika di toko dan yang lain-lainnya. Ketemu secara langsung. Ini namanya luqiyun hakiki, yaitu pertemuan secara hakiki, secara hakikat, memang bertemu, tidak ada hijab. Namun ada yang kedua, wal akharu luqiyun hukmi, hukmiyun, yaitu bertemu secara hukum. Secara hukum artinya badannya tidak ketemu, tapi secara hukum ketemu. Apa maksudnya? Wa huwa ma kana ma'a hijab, yaitu bertemunya itu tidak maka nama hijab, yaitu ada hijabnya, tidak secara langsung gitu. Kalwaqi, seperti fakta yang ada fitisolatil hatifiyah, seperti lewat telepon, wa asbahiyah, atau yang semisalnya. Jadi kalau kita nelpon orang, ini dikatakan ketemu juga enggak, karena enggak tahu orangnya, atau enggak berhadapan dengan orang. Tapi dikatakan tidak ketemu, kita ngobrol, kan begitu. Maka ini secara hukum juga dikatakan bertemu. Ya, kalau bahasa kita sekarang, maka telepon sekarang ini, kalau dulu kan memang suara saja, sekarang ada video call. Nah, ini malah lebih kuat lagi. Kalau secara telepon saja, yang kita tidak melihat orang kita telepon, terhukumi seperti kita ketemu. Ya. Apalagi ketika video call, lihat orangnya, ini namanya juga bertemu. Maka dikatakan oleh beliau, faluqiyul hukmi, maka bertemu secara hukum ini, meskipun tidak secara fisik, yu'ta ahkamal luqiyil hakiki, maka itu diberikan atau hukumnya disamakan dengan pertemuan secara hakiki. Jadi sama antara kita bertemu langsung dengan tidak langsung, lewat telepon, ya, video call dan yang lainnya. Nanti yang terkait dengan salam itu sama. Ya, ini terkait dengan kapan kita mau mengucapkan salam, ya. Jadi kita ketika mengucapkan, kapan mengucapkannya, yaitu ketika ketemu kepada orang muslim lainnya. Adapun yang kedua, muslimnya, para jamaah, ya. Dia katakan wa syartu badri salam, di antara syarat memberikan salam tadi ketemu, kaunu man lakita musliman, yaitu kondisinya seseorang ketika bertemu dengan orang Islam, la kafiran, bukan orang kafir. Maka kalau ketemu dengan orang Islam mengucapkan salam, kalau orang kafir tidak. Baik min ahlil kitab atau baik dari ahli kitab atau yang lainnya. Kenapa? La yulqa alaihi salam, tidak mengucapkan salam, linahi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, karena Rasul melarang hal ini. Nah, di sini ada azani wa azakumullah. Pada asalnya seorang yang dia itu muslim atau tidak, ketika seorang itu kembali kepada fitrahnya, yang artinya fitrah di sini, kalau seorang laki-laki dia kembali kepada fitrahnya, menunjukkan penampilan laki-lakinya, ya, perempuan menunjukkan yaitu identitas perempuannya, maka ini akan tidak sulit untuk kita mengucapkan salam pada siapapun walaupun tidak kenal. Tapi dikala hal itu berubah, seperti zaman berubah, ya, jangankan kepada wanita, ya, kepada laki-laki, kadang-kadang kita ini jadi bingung, ini sebenarnya muslim apa bukan, ya, karena sudah tidak ada ciri khusus lagi seorang muslim dengan selain muslim.
Nah, ketika seorang muslim punya ciri khusus, sudah kita tahu, ya, ini adalah orang Islam. Tapi ketika tidak punya ciri khususnya, ya kita mungkin tidak tahu. Terus bagaimana caranya? Caranya dilihat secara umum. Kalau kita masuk di satu tempat yang komunitasnya itu adalah komunitas muslim, ya secara umum hukumnya orang-orang Islam. Ketemu kita mengucapkan salam. Namun ketika kita masuk di komunitasnya orang kafir, ya kita tidak mengucapkan salam kecuali tahu ada orang Islam di situ. Nah, ini nanti ada pembahasan di bawahnya lagi insya Allah. Kemudian satu tambahan lagi ya ikhwah azani wasallam. Dikatakan di sini wal mas'alatu tsalitsah. Kemudian hal yang ketiga, kesaniyah yang kedua. Fi qawli, di dalam perkataan mu'allif pengarang, yaitu qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu ucapan salamnya, ucapannya. Wa hiya tubayyinu lafdhus salam al-ma'muru bi idza ulqiya, yaitu dijelaskan di sini lafaz salam, ucapan salam yang diperintahkan untuk diungkapkan, untuk diucapkan. Apa ucapannya? Antakul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka di sini ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Fa innalahu tsalatsa maratib. Ada tiga tingkatan. Fal martabatul ula, tingkatan yang pertama qaulu assalamualaikum. Kalau kita misalkan mengucapkan salam yang paling minim, assalamualaikum cukup. Ya, ini tingkatan yang paling minim. Atau yang kedua, wal martabatul tsaniyah qaulu assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang kedua. Wal martabatus salisah, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sempurna. Nah, beliau memberikan catatan di sini, wa ilaihan tahassalam fi asahi qouli ahli ilm. Ini ucapan salam yang paling sahih, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawal ma'ruf wa an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dikenal oleh para sahabat. Wal ahadis, adapun kalau ada muncul hadis-hadis al-waridah yang datang fi ziyadati 'alaiha, yang menambahkan selain lafaz ini, la yasihhu minha syai'. Itu tidak sah, tidak sahih hadisnya. Jadi bukanlah semakin baik ketika menambahi lafaz tersebut, tapi dalilnya semakin atau tidak ada yang sahih. Kadang orang-orang menambah-nambahi supaya lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, misalkan demikian. Atau assalamualaikum warahmatullahi subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, misalkan demikian. Ya, malah tidak lebih baik. Ya, ucapkan sebagaimana yang disyariatkan ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwah azani wa azakumullah. Maka kemudian disebutkan ini sebagai tingkatan. Maka siapa yang mengucapkan secara sempurna, itu yang diinginkan. Dikatakan sini oleh mu'allif bahwasanya targhiban fi tahril kamal, mendorong untuk melakukan yang paling sempurna. Fa innaha akmaluhun, karena salam yang sampai wabarakatuh itu yang paling sempurna. Fal mulkis salam biha yanalu tsalatsina hasanah. Siapa yang mengucapkan sampai sempurna, dia mendapatkan 30 kebaikan. Sabata bidzalikal hadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu telah ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadisnya itu bersumber dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Dalam hadis Imran bin Husain, semoga Allah meridainya, dia mengatakan, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal, dan mengatakan assalamualaikum. Sampai itu aja. Farada alaihi salam summa jalasa. Kemudian Rasul menjawab waalaikumsalam. Kemudian dia duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah duduk, Rasul bersabda asyrun. Ya, 10. Kita mengucapkan assalamualaikum, dia punya kebaikan 10.
Summa ja'a akhar, kemudian datang laki-laki yang berikutnya. Faqala assalamualaikum warahmatullah. Rada alaihi fajalasa. Kemudian Rasul menjawab, kemudian duduk. Rasul bersabda, faqal ishrun, itu didapat pahala 20. Summa ja'a akhar, kemudian datang yang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap, ya. Farada alaihi, kemudian Rasul membalasnya, fajalasa, kemudian duduk, faqal thalathuna, dia mendapatkan 30 kebaikan. Di Sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya. Itulah ya ikhwan azani wa azkumullah, sebagian yang terkait dengan masalah salam ini. Insyaallah pada waktu berikutnya sebagian yang lain kita akan sampaikan yang terkait dengan salam ini biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.